Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pembangunan wilayah pesisir laut. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Dian Anggraini, yang kedua ada Reza Devianto Suyoko, yang ketiga ada Ella, yang keempat ada Ikhwan Mustafa, yang kelima ada Winda Lutfia. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi pesisir. Apa itu pesisir? Secara umum, wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut. Syahrin mendefinisikan kawasan wilayah pesisir sebagai wilayah pertemuan antara daratan dan laut. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembasan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pembangunan wilayah pesisir laut. Dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya laut, pemerintah dan pembangunan Indonesia telah membuat suatu kebijakan yang strategis dan antisipatif, yaitu dengan menjadikan matra laut sebagai sektor tersendiri dalam GBHN tahun 1993. Kebijakan ini perlu ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan dan strategi pembangunan yang mantap dan berkesinambungan. Argumen ini paling tidak didasarkan pada dua alasan pokok. Dua alasan pokok yang menjadi dasar pembangunan wilayah pesisir laut. Yang pertama adalah pembangunan wilayah pesisir adalah pembangunan seluruh wilayah perairan Indonesia dengan segenap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, bahwa dengan diterapkannya kebijakan dan strategi pembangunan wilayah pesisir dan lautan yang mantap dan berkesinambungan, maka semakin terbukti bahwa negara kita mampu secara mandiri untuk mengelola sumber daya alamnya dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona perairan yang memiliki batas hingga 200 mil diukur dari garis pantai terdekat. Pada zona tersebut, sebuah negara pantai mempunyai wewenang untuk mengeksplorasi sumber daya, melakukan kebijakan hukum, navigasi, hingga melakukan aktivitas di zona tersebut. Di luar daripada itu, ZEE juga berperan sebagai batas terluar dari teritorial sebuah negara. Karenanya, sebagaimana batas teritorial, ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif hanya berlaku hingga 200 mil. Keadaan perekonomian wilayah pesisir. Sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, terbatasnya akses terhadap permodalan, teknologi, informasi, dan pasar, serta keterbatasan masyarakat dalam keterlibatan untuk pengambilan keputusan alokasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif, sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan yang berskala besar atau pedagang perantara.
Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi penguasa ekonomi di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung, menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya. Melihat hal tersebut, masyarakat pesisir masih dikatakan dalam kategori masyarakat miskin di negeri ini. Walau secara definisi, beberapa golongan yang termasuk dalam masyarakat pesisir adalah para nelayan dengan pemilik modal yang mempekerjakan para nelayan kecil yang memang memiliki taraf hidup yang lebih baik. Tapi sebagian besar masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tidak memiliki kapital besar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan. Sehingga kondisi di lapangan mendefinisikan bahwa mayoritas masyarakat pesisir adalah para nelayan kecil dengan peralatan sederhana, para buruh dari nelayan-nelayan bermodal besar, buruh pabrik, dan buruh pembudidaya ikan skala tradisional. Pemberdayaan masyarakat pesisir seyogyanya harus mengacu pada analisa sosial ekonomi masyarakat pesisir itu sendiri, agar program bisa mencapai tujuan yang diharapkan serta tepat sasaran. Karena tanpa itu semua, maka setiap program pemberdayaan tidak pernah akan menyentuh sasaran yang diharapkan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir adalah parameter penentuan target dan tujuan yang diformulasikan dalam visi misi program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan kekhasan yang dimiliki, kita akan mampu menentukan metode dan strategi yang tepat dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir. Selanjutnya tentang isu-isu pembangunan wilayah pesisir dan lautan Indonesia. Kemiskinan masyarakat pesisir. Kemiskinan pada masyarakat pesisir sudah sering kita dengar. Bahkan pada tahun 2011, masyarakat miskin pesisir laut jumlahnya mencapai 14,7 juta penduduk. Kemiskinan dan ketergantungan terhadap sumber daya pesisir dan laut ini seringkali mengakibatkan masyarakat melakukan kegiatan yang menurunkan kualitas sumber daya, seperti penebangan mangrove yang biasanya digunakan untuk kayu bakar, konflik pemanfaatan ruang. Berbagai kegiatan dan kepentingan dilaksanakan di wilayah pesisir. Bahkan, terkadang kegiatan-kegiatan tersebut saling bertentangan. Konflik pemanfaatan ruang terjadi karena belum ada aturan yang jelas tentang penataan ruang wilayah pesisir yang dapat penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan biasanya diakibatkan oleh adanya kerusakan fisik pada ekosistem pesisir yang umumnya terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Selain itu, terdapat erosi yang biasanya diakibatkan oleh pengambilan pasir untuk reklamasi, pembangunan pelabuhan atau jeti atau marina, dan pembangunan hotel. Hal ini terjadi karena perencanaan dan pengembangan wilayah pesisir yang tidak tepat. Selain hal tersebut, ada juga pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir dan lautan yang berasal dari aktivitas di darat seperti industri, kegiatan rumah tangga atau pertanian, kegiatan transportasi laut, termasuk transportasi kapal pengangkat minyak, Pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil di perbatasan.
Pengelolaan pulau-pulau kecil membutuhkan pendekatan tersendiri. Di masa lalu, perhatian untuk membangun pulau-pulau kecil sangat minim, bahkan hampir tidak tersentuh oleh kegiatan pembangunan. Untuk itu, dalam membangun pulau-pulau kecil di samping pengembangan untuk investasi, juga perlu diupayakan program pemberdayaan masyarakat yang ada di sana, seperti fasilitas dan peningkatan sarana pendidikan, kesehatan, pengadaan listrik, pengadaan alat desalinasi, alternatif livelihood, bantuan sarana informasi dan telekomunikasi. Pengelolaan sumber daya perikanan yang tidak berkelanjutan. Dari berbagai data yang dimiliki, kegiatan illegal fishing yang sering terjadi di perairan Indonesia diantaranya A. Penangkapan tanpa izin, B. Penangkapan dengan izin palsu, C. Penangkapan yang tidak dilaporkan di pelabuhan pendaratan, D. Penangkapan dengan alat tangkap terlarang, E. Penangkapan di area yang tidak sesuai izin, dan F. Penangkapan dengan jenis alat tangkap yang tidak sesuai izin. Perubahan iklim global. Dampak pemanasan global terhadap wilayah pesisir adalah wilayah pesisir semakin rentan terhadap erosi pantai maupun naiknya permukaan air laut, dan hal ini diperparah akibat perbuatan manusia. Diperkirakan tahun 2080, jutaan orang akan terkena banjir setiap tahunnya akibat naiknya permukaan laut. Tujuan pembangunan wilayah pesisir ada 4. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha. Kedua, pembangunan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan. Ketiga, peningkatan kemampuan peran serta masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan. Keempat, peningkatan pendidikan, latihan, riset, dan pembangunan di wilayah pesisir dan lautan. Untuk mewujudkan visi dan misi ini, maka pembangunan bidang kelautan dan perikanan bertumpu pada 3 pilar pembangunan nasional, yaitu Pro-Growth Strategy, Pro-Job Strategy, dan Pro-Poor Strategy yang diarahkan pada yang pertama, penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan antar daerah, yang kedua, peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor, yang ketiga, penegakan hukum dan penanggulangan illegal fishing, dan yang keempat, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan atau kesehatan bagi masyarakat pesisir. Rehabilitasi daerah-daerah yang terkena bencana alam, misalnya Aceh, Nias, dan lain-lain. Contoh studi kasus yang kami ambil dalam materi kali ini ada di Desa Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang warganya satu suara menyatakan menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batubara di Batang. Mereka menolak karena khawatir pembangunan megaproyek senilai 50 triliun ini berdampak buruk bagi mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Salah satu warga mengaku telah melihat sendiri dampak pembangunan PLTU terhadap hasil tangkapan laut. Sebut saja di daerah Jepara dan Cilacap. Dia mengatakan bahwa warga nelayan di sana sudah tidak dapat lagi pergi melaut lantaran tidak memperoleh ikan sama sekali. Ada kurang lebih 150 keluarga di Desa Roban menggantungkan hidup dari hasil laut. Oleh karena itu, mereka tidak mau mengalami nasib yang sama dengan rekan-rekan mereka di daerah lain hanya karena laut tercemar limbah PLTU. Juru kampanye Organisasi Pemerhati Lingkungan Greenpeace Indonesia, Arifianto mengungkapkan, pembangunan PLTU memang biasa dibangun di kawasan pesisir pantai. Meski pembangkit listrik ini dioperasikan dari tenaga uap, tetapi tetap saja butuh air dalam jumlah besar untuk kemudian dipanaskan dengan batu bara hingga menjadi uap yang dapat menggerakkan turbin dan menghasilkan energi listrik. Hal ini tentu saja akan menjadi mimpi buruk bagi para nelayan di Desa Roban. Ikan, udang, cumi-cumi, tenggiri mungkin akan menjadi kenangan ketika PLTU Batang mulai beroperasi. Belum lagi keberadaan tongkang batu bara yang nanti akan memenuhi perairan di pesisir pantai utara tersebut, tentu semakin memperparah kelangsungan ekosistem laut di sana. Kesimpulan yang dapat diambil dalam materi kali ini yaitu ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Antara lain yang pertama, penataan ruang.
yang meliputi dua aspek penataan ruang sejalan dengan perundangan, yaitu berkaitan dengan pengaturan fungsi pesisir pantai, serta penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi tata ruang kawasan atau lahan dalam rangka penyusunan rencana tata ruang. Yang kedua, lingkungan. Terutama dimensi persoalan lingkungan pesisir tidak bisa dilihat pada kondisi lokal, namun menyangkut sistem yang luas, dalam hal keterkaitan ekosistem yang lebih luas. Dari sudut lingkungan, wilayah pesisir Kabupaten Mimika sangat rentan terpengaruh terhadap arus perubahan kegiatan perkotaan dan masyarakatnya. Lalu yang ketiga yaitu permukiman, khususnya permukiman di wilayah pesisir pada beberapa distrik melalui suatu perencanaan sehingga menciptakan pola pemukiman yang sesuai dengan tata ruang untuk pemukiman wilayah pesisir. Yang keempat, sarana dan prasarana, terutama sarana dan prasarana umum yang terbangun di kawasan pesisir yang masih belum seimbang. Yang kelima, sumber air bersih, yaitu perlu adanya pemikiran-pemikiran pengembangan teknologi terapan untuk mengatasi kelangkaan air bersih dalam perencanaan pengembangan kawasan pesisir yang semakin lama akan semakin padat. Dan yang terakhir yaitu pariwisata, yaitu kegiatan pariwisata harus dikelola dengan baik dan menempatkan masyarakat setempat sebagai bagian dari pelaku kegiatan. Sekian pemaparan hasil diskusi mengenai pembangunan wilayah pesisir oleh kelompok 2. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis nama dan NIM, lalu kirimkan pertanyaan melalui grup diskusi WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.